Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Poida berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan dan kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini adalah yang pertama, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menerapkan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Dengan melakukan refleksi, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, dan dengan melakukan refleksi, siswa mampu mengomunikasikan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar membuat kalimat pertanyaan yang baik. Hari ini kita akan melakukan praktek wawancara sederhana. Kamu akan melakukan wawancara dengan teman di dekatmu, atau yang hari ini belajar di rumah, kamu akan melakukan wawancara dengan orang di rumahmu. Tema wawancara adalah tentang cara merawat hewan peliharaan. Perhatikanlah daftar pertanyaan berikut. Kemudian, tentukan pertanyaan mana yang sesuai dengan tema wawancara. Tulislah di buku tugasmu dengan format berikut ya. Jadi, tuliskan topik wawancara, yaitu cara merawat hewan peliharaan, narasumber. Tentukan narasumbernya siapa. Bisa teman di kelasmu, untuk yang belajar di rumah, bisa orang-orang di rumahmu. Pewawancara, tuliskan namamu ya. Tuliskan daftar pertanyaannya di sini. Jadi nanti kamu pilih pertanyaan yang sesuai dengan tema dan tuliskanlah di daftar pertanyaan ini. Tuliskan juga jawaban yang diberikan narasumber di sebelah sini ya. Dan ini merupakan kinerja pertama kalian. Nah, ini adalah daftar pertanyaan wawancara yang akan kalian pilih sesuai dengan topik atau tidak. Ya, pertanyaan pertama, apa hewan yang kamu pelihara? Pertanyaan kedua, berapa keuntungan yang kamu dapatkan dari perjualan hewan peliharaan? Pertanyaan ketiga, berapa banyak hewan peliharaanmu? Pertanyaan keempat, siapa yang memberi makan hewan peliharaanmu? Pertanyaan kelima, kapan kamu mulai perjualan hewan peliharaan? Pertanyaan keenam, kapan kamu membersihkan kandang hewan peliharaan? Pertanyaan ketujuh, di mana kamu memelihara hewan peliharaan? Pertanyaan ke-8, di mana kamu berjualan hewan peliharaan? Pertanyaan ke-9, mengapa kandang harus dibersihkan? Dan pertanyaan ke-10, bagaimana caramu merawat hewan peliharaan? Pilihlah dari 10 pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema, kemudian tuliskan di sini ya, tuliskan di daftar pertanyaan ini. Setelah kamu menuliskan daftar pertanyaan yang sesuai, tulislah juga jawaban yang akan diberikan oleh narasumber di kolom sebelahnya. Setelah kalian menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban narasumber, kalian akan berlatih untuk melakukan wawancara. Ada beberapa sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara. Yang pertama adalah sikap sebelum melakukan wawancara. Apa saja yang dilakukan sebelum melakukan wawancara? Yang pertama, buatlah perjanjian atau minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kemudian yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Setelah kamu mau janjian atau dengan narasumber, maka usahakan untuk datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaianlah yang sopan dan rapi. Keempat, berbicaralah dengan sopan. Kelima, siapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sesuai dengan tema atau sesuai dengan pokok pembicaraan.
Setelah itu, pertanyaan yang baik mengandung unsur kata tanya di mana, kapan, siapa, apa, mengapa, dan bagaimana. Berlatihlah agar tidak selalu membaca dan bergantung pada daftar pertanyaan ketika nanti kalian melakukan wawancara. Jadi, beberapa hal ini merupakan keterampilan yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya adalah ketika sedang melakukan wawancara, maka yang pertama perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum wawancara. Halo, nama saya Aida. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Saya datang ke sini untuk wawancara dengan Bapak, atau wawancara dengan, kalau dengan teman, wawancara denganmu untuk mengetahui caramu merawat hewan peliharaan misalnya. Kemudian ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan dulu, misalkan menggunakan kata tanya apa. Apa hewan peliharaan yang kamu punya, misalnya. Kemudian keterampilan keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kemudian kelima, sebutkan narasumber secara lengkap. Jadi tuliskan narasumbernya dengan lengkap ya. Keenam, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekaman saat melakukan wawancara. Ini digunakan untuk buku catatan atau alat tulis, ini digunakan untuk menuliskan jawaban narasumber. Atau sekarang kalian bisa membawa handphone, kemudian rekam pembicaraan kalian, nanti bisa ditulis ketika wawancara sudah selesai. Ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Kedelapan, hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Jadi ketika kamu mau bertanya lagi, dengarkan dulu sampai selesai penjelasan yang diberikan narasumber. Kesembilan, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11, hormati petunjuk dari narasumber. Kemudian 12, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan ke-13, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah kalian melakukan wawancara, maka keterampilan setelah melakukan wawancara yang pertama adalah mohon diri. Jadi ketika kamu sudah selesai melakukan wawancara, semua pertanyaan sudah berhasil mendapat jawaban, maka yang pertama kamu lakukan adalah mohon diri. Baiklah Pak, saya kira cukup, saya mohon undur diri. Kemudian ucapkan juga terima kasih. Terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan dari saya, atau terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi narasumber dari wawancara ini. Kemudian sampaikan juga permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya undur diri. Kemudian pamit mengucapkan salam. Nah, setelah kalian mengetahui keterampilan-keterampilan dalam wawancara, selanjutnya kinerja kedua kalian adalah lakukan kegiatan wawancara dengan salah satu teman di kelasmu, untuk yang di rumah dengan orang dewasa di rumahmu, dengan menggunakan daftar pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian susun pada kinerja 1. Selanjutnya kalian mesti mempunyai tanaman di rumah ya. Dan kita memiliki hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari tentang tanaman tersebut. Misalnya, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati, menyiram, memberinya pupuk, membersihkan gulma. Nah, setelah kita melakukan kewajiban, maka kita boleh memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut, serta menikmati udara segar yang sejuk. Nah, sekarang kinerja ketiga kalian adalah kalian akan melakukan refleksi tentang pertumbuhan dan perawatan tanaman dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan ini bisa kalian temukan di buku tema halaman 42. Di antara pertanyaan tersebut adalah, apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa?
Jadi tanaman yang kamu tanam itu tumbuh dengan baik apa tidak? Misalkan Bu Aida akan menjawab iya, karena tanaman Bu Aida tumbuh dengan baik. Mengapa? Karena saya merawatnya dengan baik. Pertanyaan kedua, apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Menyiramnya, kemudian membersihkan gulma. Pertanyaan ketiga, apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Yang belum Bu Aida lakukan dengan baik dengan tanaman adalah memberi pupuk, karena Bu Aida jarang sekali memberi pupuk pada tanaman. Nah, kamu bisa menjawab yang lain ya. Pertanyaan keempat, apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Kewajibanku ketika dalam kegiatan menanam adalah membersihkan gulma, menyiram tanaman, memberi pupuk, merawat dengan baik, misalnya dengan memotong daun-daun yang sudah kering. Sementara hak yang aku dapatkan adalah menikmati buahnya dan juga menikmati udara yang segar. Apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Jika kita lalai melakukan kewajiban terhadap tanaman yang kita tanam, tanaman tersebut akan layu, lama-kelamaan akan mati, dan kita tidak mendapatkan hak menikmati buah atau menikmati bunganya, dan juga kita tidak mendapatkan hak menikmati udara yang segar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah usai. Hal baru apa yang kamu dapatkan? Apa yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa yang kamu rasakan saat ini? Terima kasih kalian sudah belajar dengan penuh tanggung jawab dan dengan sangat baik. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4, hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.